Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Sabtu 5 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Ya, baik Tribuners, informasi pertama kita beralih ke Parepare, di mana satu keluarga di Parepare positif dan belum diketahui variannya. Satu keluarga di Parepare positif COVID-19. Direktur RSUD Andi Makassau Dr. Reni Anggrainisari mengatakan bahwa orang tua keluarga tersebut bekerja di PLN Kabupaten Baru, di mana pada Jumat 4 Januari 2022, Dr. Reni belum mengetahui pasti varian apa yang menjangkit satu keluarga tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Yaumil. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana bisa sampai satu keluarga tersebut terjangkit COVID-19? Ya, baik rekan Kinan. Jadi pada awalnya salah satu anggota keluarga tersebut ingin melakukan perjalanan keluar kota. Sehingga anggota keluarga tersebut melakukan tes PCR di salah satu klinik di Kota Parepare. Nah, hasil PCR tersebut menyatakan positif COVID-19. Nah, kemudian setelah diketahui bahwa salah satu anggota keluarga tersebut positif, maka tim Satgas Kota Parepare melakukan tracing dan testing kepada kontak terdekat daripada anggota keluarga tersebut. Nah, hasilnya keluarga dari anggota apa yang di tes pertama itu satu keluarga dinyatakan COVID-19. Jadi setelah dinyatakan bahwa terkonfirmasi satu keluarga tersebut terjangkit COVID-19, selanjutnya di keluarga tersebut melakukan isolasi mandiri. Nah, hal itu terkonfirmasi pada tanggal 1 Februari 2022. Seperti itu rekan Kinan. Ya, apakah vaksin mengurangi dampak dari terjangkitnya COVID-19 oleh keluarga tersebut, rekan Yaumil? Iya, baik. Menurut penjelasan dokter, bahwa vaksinasi baik satu maupun dua itu tidak menjamin bahwa masyarakat bisa terhindar dari COVID-19. Namun, vaksin sangat berdampak ketika masyarakat terkena COVID. Jadi itu bisa meminimalisir penyakit-penyakit dan meningkatkan imunitas tubuh bagi warga yang terjangkit COVID-19. Seperti itu. Ya, varian apa yang menjangkit satu keluarga tersebut, rekan Yomil? Iya, untuk variannya sendiri, rekan Kinan, belum ada kepastian dari pihak rumah sakit mengenai varian apa yang menjangkit satu keluarga tersebut. Baik satu keluarga tersebut dan 11 pasien lain yang terjangkit COVID-19 di Kota Parepare. Untuk lebih jelasnya, apakah varian Omikron atau bukan, itu masih memerlukan waktu karena untuk memeriksa varian tersebut harus dilakukan di Jakarta. Harus pihak Jakarta yang melakukan identifikasi mengenai varian tersebut. Nah, iya, sekedar informasi juga rekan Kinan bahwa di Kota Parepare sendiri sudah ada 11 orang yang mengalami atau terjangkit COVID-19, di antaranya satu di rumah sakit, satu RSUD Andi Makassar dan satunya lagi di RS Sumantri dan selebihnya melakukan isolasi mandiri. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Yaumil, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Direktur RSUD Andi Makassau, ada Dr. Reni Anggrainisari. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Bu, bisa coba dijelaskan Bu soal COVID di Parepare saat ini Bu? Iya, jadi sejak tanggal 31 Januari mulai ada kasus baru lagi di Parepare. Ada per tanggal 31 itu ada satu pasien yang masuk ke rumah sakit Andi Makassau dengan positif COVID dan dirawat di ICU karena kondisinya memang dalam kondisi kritis. Nah, pasien ini memang belum tervaksinasi. Umurnya baru 22 tahun, ada komorbid diabetik. Kemudian besoknya di tanggal 1 Februari masuk lagi pasien kedua, laki-laki juga umur 39 tahun dengan positif corona, namun kondisinya cukup stabil dan setelah 3 hari perawatan kemarin sore
sudah dipulangkan dan melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Pasien ini status vaksinasinya sudah lengkap. Sementara untuk di Kota Parepare sendiri saat ini sampai hari ini sudah terkonfirmasi sebanyak 11 orang. Nah, namun yang dirawat di rumah sakit hanya 2 yang tadi di Andik Makassau, dan ada 1 kemarin masuk di rumah sakit Sumantri tapi kondisinya juga stabil dan sudah tervaksinasi. Sementara yang lainnya itu melakukan isolasi mandiri di rumah. Iya, katanya ini Bu, ada yang satu keluarga terjangkit COVID-19. Bisa dijelaskan sedikit Bu? Oh iya, jadi untuk yang satu keluarga ada 5 orang yang terkonfirmasi COVID, itu semuanya tidak bergejala. Awalnya diketahui karena salah seorang anggota keluarga itu yang bertugas di luar kota akan melakukan perjalanan dinas dan melakukan pemeriksaan PCR di laboratorium Prodia. Keluar hasilnya ternyata positif COVID. Maka Puskesmas dan Dinas Kesehatan melakukan tracking kepada seluruh kontak eratnya keluarganya. Ternyata dari 4 yang tinggal serumah, 4-empatnya juga positif dan tidak bergejala, dan sekarang mereka melakukan isolasi mandiri. Oh iya Bu. Soal ini Bu, kalau ketersediaan ini sendiri Bu di Rumah Sakit Andi Makassau, bisa dijelaskan Bu ketersediaan bed? Oh iya. Jadi memang dari awal kami tetap ada ruangan isolasi yang kami standby-kan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu muncul kasus kembali. Kan seperti kita ketahui sejak akhir tahun lalu ya, bulan November itu Parepare sudah zero COVID. Nah, dan ini di akhir Januari baru ada muncul kembali kasus baru. Jadi kita menyiapkan totalnya untuk sementara 32 tempat tidur, 10 adalah tempat tidur ICU. Nah, jika dalam perkembangannya nanti kasus bertambah, kita doakan tidak ya, itu tentu akan Ya, itulah tadi hasil wawancara yang dilakukan oleh reporter kami bersama dengan Direktur RSUD Andi Makassau, ada Dr. Reni Anggranisari. Dan terima kasih rekan Muhammad Yaumil yang langsung melaporkan dari Parepare, dan selamat bertugas kembali. Baik, terus jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita akan kembali lagi dengan informasi berikutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribunneus. Ya, baik Tribuners, kembali lagi menyaksikan live report on the spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Luwu Timur, di mana 1 kamar 1 pasien ruang perawatan kelas 3 di Luwu Timur kini seperti kamar VIP. Pasien kelas 3 atau
atau Bangsal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan kini bisa merasakan ruang perawatan seperti ruangan Very Important Person atau VIP di RSUD 1 Lagaligo Luwu Timur. Menyusul program satu kamar satu pasien yang menjadi program unggulan Bupati Luwu Timur, Budiman di RSUD 1 Lagaligo mulai dilaksanakan. Pasien kurang mampu yang dirawat di RSUD 1 Lagaligo bisa mendapatkan ruang perawatan yang mirip dengan pasien dari kalangan ekonomi mampu, yaitu VIP, fasilitas satu kamar satu pasien untuk kelas 3, dilengkapi satu ranjang air conditioner, AC, toilet, dan juga kulkas. Selain itu, kamar satu pasien, pihak rumah sakit juga telah meluncurkan aplikasi RSUD 1 Lagaligo dalam genggaman. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ivan Ismar. Halo, selamat siang rekan Ivan. Selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda informasikan apa tujuan utama dari program satu kamar satu pasien ini? Baik, pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit RSUD Lagaligo berupaya untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, utamanya terkait ruang perawatan untuk pasien kelas 3. Nah, lewat program satu kamar satu pasien ini, RSUD berusaha atau berupaya menghilangkan sekat-sekat antara pasien miskin dan kaya yang dirawat di RSUD Lagaligo. Nah, karena pada umumnya atau biasanya pasien yang berada di kalangan ekonomi ke bawah itu dirawat di bangsal atau kelas 3, sedangkan yang menengah ke atas itu biasanya di VIP. Nah, inilah yang kemudian diusahakan dan diupayakan oleh RSUD Lagaligo untuk bagaimana sekat-sekat ini juga bisa dihilangkan. Jadi ada sistem pemerataan terkait kamar perawatan yang ada di RSUD Lagaligo, baik si miskin itu maupun si kaya, seperti itu. Dan juga satu kamar satu pasien ini juga memang salah satu terobosan untuk bagaimana fasilitas kesehatan yang bisa dirasakan masyarakat di rumah sakit itu semakin baik. Kinan. Ya baik, berapa ruangan yang tersedia pada satu kamar satu pasien ini? Baik, untuk saat ini baru 32 kamar yang tersedia, di mana satu kamar satu pasien ini memang dilengkapi dengan perabotan yang mirip yang ada di kamar VIP, seperti kulkas, AC, dan satu ranjang. Nah, ke depan menurut Dr. Beni selaku Direktur RSUD Lagaligo, bahwa satu kamar satu pasien ini akan ditambah lagi, mengingat upaya-upaya untuk melakukan pelayanan kesehatan yang merata bagi pasien yang sedang dirawat di RSUD Lagaligo ini. Nah, ya baik, bisa Anda jelaskan juga terkait aplikasi RSUD 1 Lagaligo dalam genggaman apa saja fitur-fitur yang disiapkan? Baik, memang pada hari Rabu tanggal 2 Februari kemarin, memang satu kamar satu pasien ini diluncurkan bertepatan juga dengan diluncurkannya aplikasi RSUD Lagaligo dalam genggaman. Selain itu juga pelayanan antar jemput pasien yang dari rumah sakit ke rumahnya masing-masing. Nah, terkait fitur, dalam aplikasi ini memang menyediakan fitur-fitur seperti antrian online, seperti fitur juga bisa melihat dokter, lihat kamar yang kosong atau tempat tidur, dan juga fitur yang untuk menyampaikan keluhan ke manajemen rumah sakit. Nah, lewat aplikasi ini juga memang langsung bisa ditindaki oleh bagian-bagian atau unit-unit yang merasa dikeluhkan oleh masyarakat yang datang di rumah sakit. Nah, ke depan juga bahwa aplikasi atau fitur-fitur yang berada di aplikasi ini akan dikembangkan melihat apa-apa yang memang yang sering atau yang biasanya dibutuhkan masyarakat jika berhubungan dengan rumah sakit. Di sisi lain bahwa dibuatnya aplikasi ini untuk mempermudah. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke
apa namanya ke rumah sakit untuk mengecek informasi. Tapi dengan mendownload aplikasi yang biasa di Play Store ini, bisa informasi di rumah sakit bisa diakses melalui handphone. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Ivan Ismar untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Direktur RSUD Satulaga Ligo Luwu Timur. Ada Bapak Dr. Beni. Berikut liputannya untuk Anda. Kami menjadikan satu kamar satu pasien. Pertama melihat bahwa pasien yang berkumpul dalam satu kamar dengan jumlah 6-8 orang kadang timbul komplain karena ada yang mungkin berbeda keyakinan akan melakukan keyakinannya. Tapi yang paling penting bagi kami bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok, kelihatan bahwa ada yang miskin dan ada yang kaya. Nah, itu yang menjadi dasar pertama, sehingga kita mencoba membuat ini satu kamar satu pasien yang akan menghilangkan semua yang menjadi keluhan yang tadi. Pertama yang paling penting bagi dunia kesehatan adalah tidak terjadi perpindahan infeksi dari satu pasien ke pasien yang lain. Itu sehingga kita ada berpikir untuk membuat satu kamar satu pasien untuk kelas 3. Untuk kelas 3. Kapan beroperasi satu kamar satu pasiennya, Dok? Bulan Februari ini sudah operasi karena ranjang dan apanya sudah siap, tinggal pembersihannya sedikit. Mungkin minggu depan kita sudah memfungsikan 32 kamar. Ilagaligo dalam genggaman, bisa dijelaskan terkait aplikasi ini, Dok? Ya, yang paling penting, yang paling dibutuhkan dalam pengetahuan kami, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana mereka bisa mengantri tanpa harus mendapat mendapat keruwetan. Jadi hanya dengan melalui HP mereka sudah bisa melakukan antrian. Kemudian yang kedua, kepastian pelayanan. Jadi pada saat mereka mengantri sudah akan ada jawaban bahwa mereka diperkirakan dilayani jam sekian dan mereka nomor antrian kesekian. Jadi tidak perlu bergegas datang jika memang belum waktunya. Tetapi jika sudah waktunya mereka harus segera ke rumah sakit. Jadi tujuan aplikasi ini sebenarnya lebih kepada apa yang paling dibutuhkan masyarakat terhadap rumah sakit ini. Itu yang kita kembangkan dan kita penekanan kepada tenaga kesehatan terkait meningkatnya fasilitas kesehatan di RSUD ini, Dok. Ya, seharusnya apapun yang kita punyai, kalau kita tidak memberikan pelayanan yang baik, itu nilainya menjadi berkurang. Nah, di motonya kami melayani sepenuh hati, mungkin itu yang akan terus kita ingatkan untuk terus diperbaiki sehingga selain bangunan dan fasilitas yang memadai, sumber daya manusia juga harus memberikan pelayanan yang baik. Terima kasih. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Ivan Ismar yang melaporkan langsung dari Luwu Timur untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, di mana Andi Sudirman Sulaiman tanpa Wagub Sulsel jika definitif di atas 5 Maret 2022. Seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya kita beralih ke Kota Makassar, di mana Andi Sudirman Sulaiman tanpa Wagub Sulsel jika definitif di atas 5 Maret 2022. Andi Sudirman Sulaiman berpeluang tanpa pendamping Wakil Gubernur Sulawesi Selatan jika dilantik jadi definitif di atas tanggal 5 Maret 2022. Hal itu berdasarkan hasil konsultasi pimpinan DPRD Sulawesi Selatan dengan Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi berlangsung tertutup pukul 20 hingga 22.45 WITA di rumah jabatan Ketua DPRD Sulsel, Jalan Ratulangi Makassar, tepatnya pada Kamis 3 Februari 2022 malam. Konsultasi menghasilkan 7 poin, salah satunya pengisian kursi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan baru bisa dilakukan setelah Andi Sudirman Sulaiman dilantik jadi Gubernur definitif. Artinya kursi Wagub Sulsel baru lowong setelah Andi Sudirman jadi Gubernur definitif. Saat ini pria kelahiran Boni 25 September 1983 itu masih menjabat Wakil Gubernur Sulsel sekaligus PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman belum mau menjawab saat ditanya bursa calon pendampingnya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ari Mariadi. Halo, selamat siang rekan Ari. Selamat pagi, Nan. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan bagaimana hasil konsultasi DPRD Sulawesi Selatan dengan perwakilan Kemendagri? Jadi, baik Mbak Kinan, perlu saya laporkan bahwa kami hari lalu pimpinan DPRD berkonsultasi dengan perwakilan Kemendagri di rumah jabatan Ketua DPRD Sulsel Andina Kartigasari. Jadi DPRD ini sebagai lembaga legislatif pertanyakan bagaimana mekanisme pengisian kekosongan Wakil Gubernur Sulsel ke depan jika Andi Sudirman Sulaiman sudah dilantik jadi Gubernur definitif. Nah, hasil pertemuan menghasilkan memberi penjelasan dari Kemendagri bahwa saat ini kursi 02 Sulsel masih dijabat oleh Andi Sudirman Sulaiman, artinya belum low atau belum ada kekosongan jabatan. Justru kekosongan jabatan adalah si gubernur. Nah, saat ini seperti kita ketahui, DPRD Sulsel telah mengajukan pengusulan gubernur definitif Andi Sudirman Sulaiman kepada Presiden Jokowi melalui Kemendagri sejak tanggal 25 Januari. Artinya selama 2 pekan berjalan ini belum ada jadwal pelantikan. Artinya hasil pertemuan disebutkan bahwa kalau Andi Sudirman dilantik jadi gubernur definitif di atas tanggal 5 Maret, maka setelahnya tidak ada pengisian kekosongan wakil gubernur. Artinya Andi Sudirman akan sendirian mengelola pemerintahan Sulsel hingga akhir masa jabatannya 5 September 2023. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, baik. Jadi bagaimana kelanjutan usulan sejumlah fraksi untuk pembentukan panitia pemilih nantinya? Jadi Mbak Kinan, jadi dalam rapat paripurna Senin 24 Januari lalu ini, sejumlah fraksi DPRD Sulsel mendorong di pembentukan dini panitia pemilihan Wakil Gubernur Sulsel meskipun Andi Sudirman belum dilantik. Usulan itu misalnya digagas, digelorkan oleh fraksi Partai Golkar. Nah, berdasarkan penjelasan dan konsultasi Kemendagri berarti panitia pemilih belum bisa dibentuk karena masih ada wagub. Artinya panitia pemilih baru bisa dibentuk setelah Andi Sudirman dilantik jadi gubernur definitif karena belum ada jabatan untuk jabatan wakil gubernur Sulsel. Seperti itu Mbak Kinan, penjelasan ini. Ya, sisa berapa jadi atas pengisian wakil? Ya, baik. Baik rekan Ari. Selanjutnya sisa berapa hari batas pengisian wakil gubernur Sulawesi Selatan? Kalau dihitung dari hari ini, hari Sabtu 5 Februari, maka batas waktunya sisa 27 hari lagi. Artinya Andi Sudirman, mekanismenya Andi Sudirman dilantik dulu menjadi gubernur Sulsel definitif, setelahnya barulah DPRD Sulsel menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan, yaitu bersurat kepada partai pengusung untuk mengajukan 2 nama calon wakil gubernur. 2 nama ini diajukan kepada Gubernur Sulsel, nantinya Gubernur Sulsel yang menyerahkan kepada DPRD untuk dipilih 1 nama menjadi calon wakil gubernur, menjadi wakil gubernur Sulsel
mengisi kekosongan jabatan. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, baik rekan Ari Mariadi. Terima kasih untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan legislator PAN DPRD dan dilanjutkan oleh Adik Muhammad Irfan AB. Kemudian ada juga dari Adik Sudirman Sulaiman selaku PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak lanjuti untuk dapat paripurna pengumuman ya, pemberhentian dan pengusulan wakil gubernur sebagai gubernur ke presiden ya lewat Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu sikap PAN. Sejumlah anggota fraksi katanya mendorong Namata sebagai calon wakil gubernur pendamping PAN, apalagi hasil rapat pleno Namata 1 dari 5 nama itu kan. Oh iya. Ya saya kira itu hak teman-teman untuk menyampaikan aspirasinya. Iya. Tapi kita lihat saja perkembangan selanjutnya seperti apa. Iya. Saya kira tergantung dinamika politik yang berkembang baik antara partai maupun di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jika misalnya DPP nanti keluar SK-nya menugaskan Namata, bagaimana kesiapan itu? Ya nanti kita lihat apakah betul DPP akan yang pasti siap apapun perintah partai kan? Ya saya kira kalau perintah partai saya kira kita harus siap. Tapi PAN sebagai pengusung ini menginginkan perlunya ada wakil kali untuk pembagian peran kan? Ya saya kira untuk mempermudah tugas-tugas Bapak Gubernur nantinya ya. Karena dengan tugas yang sangat berat dengan waktu yang tersisa, saya kira beliau membutuhkan seorang wakil yang bisa mendelegasikan tugas-tugas beliau yang sangat berat itu. Kemudian tentu segenap anggota DPRD yang saya hormati, saya banggakan, Kepala OPD, seluruh pejabat struktural, TGBP, tim ahli, tim pakar, segenap insan pers dan undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama mengawali sambutan ini dengan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur terhadap 2 rancangan peraturan daerah atau Perda, yaitu masing-masing rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Selatan tahun 2021-2041 dan rancangan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah Provinsi Selatan tahun 2021-2050. Persetujuan bersama terhadap kedua perda ini merupakan proses final pada tahapan pembahasan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, terutama Pansus Pembahasan Perda dan Bapak Perda, DPRD, seluruh perangkat daerah terkait, kementerian dan lembaga, serta seluruh pihak yang telah memberikan saran atau masukan dan informasi strategis dalam proses penyusunan dan pembahasan kedua perda ini. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, peran Perda RT Provinsi sesungguhnya telah melalui proses yang sangat lama, yaitu telah mulai diagendakan dalam Pokok Perda tahun 2016 sehingga memasuki proses final tahun 2022 ini. Pada awal penyusunan Perda tentang RT Provinsi dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penata ruang. Namun seiring perubahan terbaru dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2001, maka Perda tentang RT Provinsi ini telah disusun dengan mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di dalamnya. Dalam prosesnya, Perda RT Provinsi ini telah melewati berbagai rangkaian tahapan, diantaranya penyusunan materi teknis, pembahasan lintas sektor, telah melewati berbagai rangkaian tahapan, diantaranya penyusunan materi teknis, pembahasan lintas sektor, persetujuan teknis dari Menteri Keuangan. Ya,
itulah tadi hasil wawancara bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan Legislator PAN DPRD. Dan terima kasih rekan Ari Mariadi yang langsung melaporkan dari Kota Makassar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kina Nauli yang mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.